Jalanan sore itu ramai dengan kendaraan yang lalu lalang. Suara klakson bersahut-sahutan, ditambah matahari yang mulai condong ke barat membuat suasana semakin panas dan penuh sesak. Di salah satu ruas jalan utama, beberapa oknum polisi berdiri dengan rompi hijau neon dan wajah yang dipenuhi arogansi. Mereka membuat tanda berhenti, menghentikan sepeda motor satu persatu tanpa alasan jelas. Razia ilegal itu sudah berlangsung sejak siang. Tak ada surat perintah, tak ada rambu resmi, hanya alasan klasik, pemeriksaan kelengkapan. Setiap pengendara yang diberhentikan dipaksa menyerahkan uang damai. Beberapa warga yang tak sanggup membayar hanya bisa pasrah motornya ditahan sementara. Suasana mencekam, tapi orang-orang terlalu takut untuk melawan karena mereka berpikir percuma melawan seragam. Di sudut jalan, seorang gadis muda berambut panjang turun dari motornya dengan wajah tenang namun matanya tajam menyorot ke arah polisi-polisi itu. Gadis itu bernama Naila, berusia sekitar 23 tahun, dengan penampilan sederhana tapi aura wibawanya kuat. Polisi yang menghentikannya segera bersuara lantang. "Hei kamu, berhenti. Mana SIM sama STNK? Kelengkapan motornya dicek dulu." Naila menghela napas pelan lalu menyerahkan surat-suratnya dengan raut wajah biasa saja. Namun entah kenapa polisi itu justru menggeleng-geleng. "Wah, ini kayaknya ada yang salah. SIM kamu kayaknya sudah kadaluarsa. Mau gampang atau ribet?" Polisi itu menyelipkan senyum licik, jelas mengisyaratkan uang damai. Beberapa warga yang menonton dari pinggir jalan hanya bisa menunduk. Mereka tahu kalau ada yang melawan pasti akan mendapat masalah. Tapi tak ada yang menyangka, gadis yang kelihatannya lembut itu justru melangkah maju, menatap lurus ke arah polisi tersebut, lalu berkata lantang hingga membuat suasana sekitar hening. "Pak, jangan main-main dengan hukum. SIM saya masih berlaku, dan saya tahu betul razia ini tidak resmi. Apa Bapak berani menunjukkan surat perintah dan papan razia resmi?" Seketika polisi itu terdiam sepersekian detik sebelum akhirnya meledak marah. "Kamu berani mengajari saya? Dasar perempuan sok tahu. Kamu mau diproses sekarang." Ia berusaha menarik motor Naila, namun gerakan itu justru memicu sesuatu yang tak diduga. Naila dengan sigap menahan tangan polisi itu dan mendorongnya hingga mundur beberapa langkah. Kerumunan warga langsung riuh. Sebagian menahan napas, sebagian lagi berbisik tak percaya melihat ada seorang gadis berani melawan polisi. "Astaga, siapa sih cewek itu? Kok berani banget?" gumam seorang bapak-bapak. Polisi yang didorong itu tampak malu. Wajahnya merah padam karena harga dirinya jatuh di depan warga. Dengan kasar ia mencoba kembali menyerang Naila, hendak menarik paksa motornya. Tapi dengan gerakan cepat, Naila menepis tangannya dan melayangkan pukulan keras ke meja kecil tempat mereka menaruh berkas-berkas tilangan palsu. Brak! Suara meja jatuh membuat semua orang terkejut. Naila menatap dingin, suaranya tegas. "Cukup! Razia ilegal ini harus dihentikan sekarang juga." 3 polisi lain yang ada di lokasi mulai maju hendak mengerumuninya. Warga mulai panik, ada yang berteriak agar Naila lari, tapi gadis itu tetap berdiri tegak. "Kamu pikir siapa kamu hah? Berani-beraninya melawan polisi?" bentak salah satu oknum polisi. Naila menarik napas dalam, lalu dengan lantang menjawab, "Saya tahu hukum lebih dari yang kalian kira, dan saya tidak akan biarkan rakyat terus ditindas oleh aparat nakal." Kata-kata itu membuat semua terdiam. Seketika suasana semakin panas, polisi mencoba menyentuh Naila lagi. Tapi kali ini gadis itu bergerak cepat, memiting tangan polisi tersebut dan membuatnya meringis kesakitan. Orang-orang berteriak kaget, sebagian bahkan bersorak pelan. Salah satu warga merekam kejadian itu dengan ponsel, tanpa ada yang sadar kalau video itu nantinya akan menjadi viral di media sosial. Polisi lain mencoba melerai, tapi justru Naila balik menegur dengan suara keras. "Kalau kalian masih memaksa melakukan razia ilegal ini, saya akan buat laporan resmi langsung ke Propam." Seketika wajah-wajah polisi itu pucat. Mereka jelas kaget karena gadis itu bukan sekadar orang biasa. Saat ketegangan itu mencapai puncaknya, salah satu polisi berbisik pada temannya, "Kayaknya kita salah orang, bro. Kayaknya dia bukan warga sembarangan." Namun sayangnya sudah terlambat. Warga semakin ramai berkumpul, merekam dari berbagai sudut, dan oknum polisi itu tidak bisa lagi menutupi rasa takutnya. Naila lalu mengeluarkan sebuah kartu identitas dari dompetnya, menunjukkannya kepada mereka sambil berkata lantang,
saya Naila Arista, mahasiswa hukum tingkat akhir, sekaligus anak dari AKBP Darmawan, Kapolres wilayah ini. Dan saya punya bukti bahwa razia ini ilegal." Suasana langsung pecah. Warga yang menonton bersorak heboh. Beberapa langsung berteriak, "Hidup mbaknya!" Akhirnya ada yang berani lawan polisi nakal. Para oknum polisi itu saling pandang dengan wajah pucat pasi. Mereka baru sadar kalau yang mereka hadapi bukan hanya sekadar gadis biasa, tapi seseorang yang punya ilmu hukum dan koneksi kuat. Kerumunan semakin ramai, dan video yang direkam warga langsung tersebar ke media sosial dengan cepat. Judul-judul clickbait bermunculan. Cewek cantik hajar polisi saat razia ilegal. Anak Kapolres lawan oknum polisi nakal. Dalam hitungan jam, nama Naila trending di berbagai platform, membuat kepolisian setempat geger. Sementara di jalan itu, polisi-polisi tadi hanya bisa mundur perlahan. Wajah mereka dipenuhi rasa malu. Naila menatap mereka dengan tegas sambil berkata, "Kalau kalian masih berani mengulangi hal seperti ini, saya pastikan karir kalian berakhir." Kerumunan warga bersorak lagi, dan polisi itu akhirnya pergi terbirit-birit meninggalkan lokasi, membawa malu yang tak bisa ditutupi. Namun, Naila tahu masalah ini baru permulaan. Karena apa yang ia lakukan akan menimbulkan badai besar di internal kepolisian. Dan dari sinilah kisah penuh konflik dan kebenaran yang ia perjuangkan akan dimulai. Keributan di pinggir jalan sore itu benar-benar membuat suasana jadi kacau. Orang-orang yang awalnya hanya melintas kini berhenti. Sebagian menyalakan kamera ponsel, sebagian lain berteriak menyemangati gadis cantik itu. "Hajar aja mbak. Dari tadi mereka minta uang terus," teriak seorang pengendara ojol yang kesal karena sebelumnya juga kena palak. Oknum polisi yang tadi begitu angkuh kini mulai gemetar. Apalagi ketika mendengar teriakan seorang warga yang menyebut nama lengkap gadis itu dengan lantang. "Itu kan Arista Putri, anak Jenderal Wiratama." Seketika wajah para polisi itu pucat pasi, tubuh mereka kaku. Jantung berdegup kencang seakan baru saja ditusuk ribuan jarum. Mereka tahu benar siapa Jenderal Wiratama. Sosok yang disegani di institusi kepolisian, terkenal tegas, bersih, dan anti suap. Arista menatap tajam oknum polisi yang masih mencoba berdalih. "Mbak, ini salah paham, kita cuma jalankan tugas." Tapi Arista malah mendekat. Wajahnya begitu dekat hingga polisi itu tak sanggup menatap balik. "Tugas? Apa tugas polisi sekarang memalak rakyat kecil? Apa tugas polisi sekarang bikin razia ilegal, tanpa surat resmi? Hanya demi isi kantong pribadi? Malu kalian." Suaranya lantang, membuat semua orang yang menonton bersorak setuju. Beberapa polisi lain mencoba menenangkan, tapi Arista tak mau berhenti. Ia menendang kerucut jalanan yang mereka pasang asal, lalu mengangkatnya dan melempar ke samping. "Kalian pikir bisa sembunyikan ini dari atasan? Semua orang sudah merekam," teriaknya, menunjuk ke puluhan ponsel yang sedang mengarah ke mereka. Salah satu oknum polisi dengan wajah panik mencoba kabur membawa motor sitaan. Tapi beberapa warga langsung menghadang. "Jangan kabur lu," teriak pemuda bertubuh kekar sambil menarik stang motor itu. Polisi itu ketakutan. Apalagi warga sudah semakin marah. Sementara itu, Arista mengambil ponselnya, menyalakan kamera, dan merekam wajah mereka satu persatu. "Sebutkan nama dan pangkat kalian. Kalau berani, bilang di kamera sekarang," tantangnya. Tak ada satupun yang berani menjawab, hanya terdiam sambil menunduk. Keringat bercucuran meski angin sore berhembus cukup dingin. Tiba-tiba seorang ibu-ibu menangis sambil maju. "Mbak, tadi saya ditilang karena nggak bawa SIM. Tapi mereka minta 200.000, kalau nggak motor saya nggak boleh jalan. Saya cuma pedagang sayur. Uang itu buat modal dagang." Suara ibu itu pecah, dan Arista langsung memeluknya sambil menatap polisi dengan mata berkilat. "Kalian dengar sendiri. Perempuan ini cuma pedagang kecil. Tapi kalian rampas rezekinya. Kalian tidak punya hati." Jeritan emosional itu membuat banyak warga ikut menangis haru. Sementara para polisi makin tak berkutik. Tak lama kemudian, suara sirene terdengar mendekat. Mobil patroli resmi datang bersama beberapa polisi berseragam lengkap dan jelas legal. Dari mobil itu keluar seorang perwira menengah yang wajahnya juga tegang. Ia segera melihat kerumunan dan mendekati Arista. "Mbak Arista?" tanyanya sopan. Arista menoleh dan langsung berkata lantang, "Pak, lihat anak buah Bapak ini,
Mereka bikin razia ilegal, memalak rakyat, merampas motor orang sembarangan. Ini semua saksi hidupnya. Orang-orang langsung ramai mengangguk, berteriak mendukung Arista. Perwira itu langsung pucat. Ia kenal betul siapa Arista, dan ia tahu bahwa jika hal ini sampai ke telinga Jenderal Wiratama, karir semua oknum di tempat itu bisa tamat. Baik, Mbak, tenang. Mereka akan kami bawa ke kantor sekarang juga, ujarnya terbata-bata. Tapi Arista tidak berhenti di situ. Bukan cuma di bawah. Saya akan pastikan ayah saya tahu ini. Saya akan pastikan mereka dipecat, bukan sekadar dipindahkan. Suaranya keras, penuh wibawa. Polisi-polisi ilegal itu saling pandang dengan wajah hancur. Ada yang hampir menangis, ada yang mencoba memohon. Mbak, jangan, kami cuma ikut-ikutan, jangan laporkan. Arista menatap mereka dengan tatapan menusuk. Ikut-ikutan merampas hak rakyat? Itu alasan kalian? Kalau bukan karena saya datang hari ini, berapa banyak lagi orang yang jadi korban kalian? Tidak ada ampun, teriaknya. Warga langsung bersorak, sebagian bertepuk tangan, sebagian berteriak, setuju, pecat mereka. Suasana semakin panas, seperti pengadilan jalanan. Polisi resmi yang datang pun tak bisa membantah. Mereka langsung menggiring para oknum itu masuk ke mobil dengan wajah tertunduk. Saat mobil itu berlalu, seorang bocah kecil berlari menghampiri Arista. Bocah itu memeluk kaki Arista dan berkata polos, "Mbak, terima kasih ya, motor bapak saya tadi mau dibawa. Padahal itu buat kerja ojek sehari-hari." Mendengar itu, mata Arista berkaca-kaca. Ia berjongkok dan mengusap kepala bocah itu. "Kamu jangan takut lagi, nak. Hari ini sudah selesai. Tidak ada yang bisa rampas rezeki bapakmu lagi." Air mata beberapa warga jatuh. Suasana yang awalnya panas berubah jadi penuh haru. Namun, di balik itu semua, rasa takut kini menghantui para oknum polisi yang sudah dibawa ke kantor. Mereka tahu benar, nama Arista bukan nama sembarangan. Ayahnya, Jenderal Wiratama, terkenal tidak pernah kompromi dengan aparat yang mencoreng nama institusi. Malam itu, berita tentang kejadian tersebut sudah menyebar di media sosial, viral di mana-mana dengan judul besar, "Gadis cantik hajar polisi nakal saat razia ilegal, ternyata anak jenderal." Ribuan komentar mendukung Arista, mengecam polisi nakal, bahkan menuntut Kapolri turun tangan. Arista yang duduk di kamarnya malam itu hanya bisa menatap layar ponselnya, melihat namanya trending di berbagai platform. Hatinya campur aduk, ada marah, lega, sekaligus iba kepada rakyat kecil yang selama ini jadi korban. Ia teringat ucapan ayahnya dulu, keadilan itu tidak perlu ditunggu dari atas, kadang harus diperjuangkan dari bawah. Kini ia merasakan betul arti kata-kata itu. Ia tahu, besok hidup para oknum itu tidak akan sama lagi, dan keadilan baru saja ditegakkan dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan.